Siapa yang pernah niatnya buka TikTok 5 menit aja, tapi tiba-tiba 1 jam udah berlalu? Atau ketika lagi belajar, kepikiran buat buka HP tiba-tiba. Niatnya bentar aja deh buat refreshing, taunya 5 menit kemudian udah lagi scrolling TikTok. Padahal niat awalnya buat belajar kan? Atau ketika lagi di kelas, dosen lagi jelasin di depan, tapi pikiran kita malah kemana-mana. Rasanya sulit banget buat fokus. Kalau kalian merasa familiar dengan ini bukan sebuah kebetulan, tapi ada sesuatu yang terjadi di dalam otak kita. Saya Anissa Naila Mutmainah, saya akan membahas mengenai fenomena yang sekarang disebut sebagai TikTok Brain. Berbagai penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa penggunaan TikTok dapat memengaruhi konsentrasi kita. Hal ini juga disampaikan oleh seorang tenaga medis dan juga edukator publik, yaitu Dr. Tirta. Itu benar. Ya kan benar. Itu benar. Itu ada penelitiannya. Jadi gara-gara TikTok itu ternyata mengganggu konsentrasi manusia. Jadi aku yakin owner TikTok tidak akan berpikir sejauh itu kan. Jadi penelitiannya adalah orang zaman sekarang itu hanya konsentrasi pada video tuh cuma 8 detik awal. Oh, 8 detik ya. Jadi di awal-awal. Jadi tidak ada salahnya ketika ada orang tuh gara-gara habit dia sering FYP terus dia scroll tuh konsentrasi dia tuh hanya melihat di 8 detik. Jadinya dia akan scroll terus sampai tiba-tiba 8 detik. terus Banyak sampai ya. nonstop tiba-tiba jam 2 pagi. Lalu, apa itu TikTok Brain? TikTok Brain bukan istilah medis, tapi ia adalah sebuah fenomena yang sedang dihadapi oleh jutaan anak muda di seluruh dunia, termasuk kita di sini. Secara sederhana, TikTok Brain ini merupakan kondisi otak kita setelah terpapar video pendek secara cepat, dinamis, dan selalu berganti. Sehingga otak kita kehilangan kemampuan untuk memperhatikan dalam jangka waktu panjang. Nah, platform ini tuh mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi, sehingga dia dapat membaca pola tontonan kita dalam waktu beberapa menit saja. Secara singkat, dia dapat langsung mencari tahu apa yang kita suka, apa yang kita berhenti scroll, dan apa yang membuat kita tonton sampai habis. Sehingga dengan pola histori tersebut, mereka dapat menyajikan tontonan yang sempurna. Untuk memahami apa yang terjadi, kita perlu mempelajari sesuatu yang ada dalam otak kita. Salah satunya yaitu dopamin. Dopamin adalah neurotransmitter yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Nah, hormon ini tuh fungsinya bukan sebagai memberi kebahagiaan, tapi memberi antisipasi, memberi rasa ingin tahu, dan memberi rasa sesuatu yang menanti. Setiap kali kita scroll, itu menemukan video yang menarik, itu akan mengeluarkan sedikit dopamin. Setiap kali kita menemukan video lucu, inspiratif, mengejutkan, akan mengeluarkan sedikit dopamin juga. Nah, setiap kita swipe atau scroll juga, itu tuh ada sebuah slot bersimpul, di mana kita tidak tahu apa konten yang akan muncul selanjutnya. Nah, ketidakpastian itulah yang akan menyebabkan otak kita ketagihan. Tapi inilah masalahnya. Otak kita menjadi terbiasa terhadap hit dopamin tersebut, sehingga otak kita itu mempunyai toleransi yang tinggi. Otak kita menjadi terbiasa terhadap stimulus yang dihasilkan. Dan ketika dihadapkan dengan situasi yang membutuhkan fokus yang tinggi, seperti belajar di kelas dan juga mengerjakan tugas, kita akan mudah merasa cepat bosan daripada biasanya, karena otak kita sudah terbiasa dengan pergantian konten setiap 15-30 detik. Salah satu dampak utama penggunaan TikTok adalah menurunnya attention span atau rentang perhatian. Sekitar 62-85% Gen Z itu menggunakan TikTok secara rutin. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa korelasi antara penggunaan TikTok dan juga penurunan konsentrasi itu berkorelasi secara signifikan. Selain perhatian, memori pun terpengaruh karena konten cepat TikTok itu mempersulit orang untuk mengingat rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Karena sekarang kan attention span orang kan Bu, nonton 5 detik. Sekarang tuh orang kebiasaan nonton TikTok tuh scroll aja tuh 2 detik gak menarik perhatiannya udah langsung lewat gitu. Jadi gimana caranya kita compete dengan orang yang attention span-nya makin pendek, sementara kita tuh we need to tell you something important gitu. Saya percaya kan tugas jurnalis tuh kan membuat sesuatu yang penting menjadi menarik. Kamu tuh akan gagal sebagai jurnalis kalau lu nggak bisa meyakinkan orang bahwa ini tuh informasi yang penting. Gimana caranya meyakinkan orang informasi ini penting kalau nggak menarik? Kalau ngelihatnya pertama aja udah nggak menarik. Udah, this is so important. Oke. Jadi it's my job to make sure you listen to this because this is important gitu. Lalu, apa itu doom scrolling? Doom scrolling adalah kegiatan menggulir feed media sosial, bahkan ketika kontennya negatif, melelahkan, atau
tidak memberi manfaat apapun itu. Kita tahu kita kapan harus berhenti, tapi kita tidak dapat menghentikannya. Jika sebelumnya hanya scrolling menggunakan jari, sekarang terdapat fitur dari iOS, itu scrolling menggunakan tatapan mata. Nah, fitur ini memang canggih, tetapi untuk kegiatan dalam scrolling ini semakin dipermudah dan akan semakin sulit untuk dihentikan. When my thumbs get tired, I start doom scrolling with my eyebrows instead. Check it out. This is supposed to be an accessibility feature, but they never specified what you're supposed to use it for. Grafik dari Morning Consult tahun 2024 menunjukkan bahwa TikTok memiliki lebih dari 5 jam penggunaan dalam satu sesi yang berkontribusi dalam TikTok Brain dan juga penurunnya rentang fokus. Apakah kita mengendalikan TikTok atau TikTok yang mengendalikan kita? Sebagai Gen Z, kita adalah generasi yang tumbuh bersama smartphone. Kita adalah generasi yang paling melek teknologi dan itu memang benar. Tapi di sisi lain, kita adalah generasi yang paling awal dan paling dalam terpapar oleh sistem digital yang dirancang untuk menarik perhatian kita. Apakah kamu tahu istilah-istilah yang ada pada meme tersebut? Kita semua mengenalnya, ada slay, Reels, dan juga mewing. Nah, ketiga istilah ini kita sudah akrab di telinga kita tanpa kita pelajari secara khusus. Istilah-istilah ini kita serap hanya dengan melalui scrolling di TikTok. Tanpa kita sadari, kita itu lebih cepat mengingat tren viral dibandingkan informasi penting yang kita harus tahu. Nah, ini bukan sebuah kebetulan, inilah yang kita sebut sebagai brain rot. Brain rot artinya secara harfiah itu pembusukan otak. Kata ini menjadi sangat populer hingga Oxford University Press mengangkat kata tersebut sebagai Oxford Word of the Year pada tahun 2024. Istilah ini menggambarkan penurunan mental akibat konsumsi konten digital yang berkualitas rendah secara berlebihan. Peneliti menunjukkan bahwa brain rot ini bukan hanya soal konsumsi layar, tapi juga soal kualitas konten yang dikonsumsi. Kualitas yang rendah, repetitif, dan tidak membutuhkan pemikiran aktif sehingga otak beroperasi secara pasif. Tingkat kecemasan pada anak muda usia 18 hingga 29 tahun meningkat 3 kali lipat di antara 2019 sampai 2023 di Amerika Serikat, yaitu dari 8% hingga 22%. Hal ini disebabkan oleh perilaku doom scrolling dan juga penggunaan media sosial sebagai salah satu faktor yang signifikan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Ada 5 hal yang dapat kita lakukan untuk reclaiming our focus. Yang pertama, itu ada dopamine menu. Nah, dopamine menu ini itu membuat daftar aktivitas yang dapat memberikan kepuasan secara nyata tapi tidak instan. Contohnya itu memasak, habis itu bermain instrumen, ataupun journaling. Yang kedua, itu ada teknik batching screen time. Nah, metode kedua ini itu membatasi kita dalam menggunakan HP. Contohnya, kita tuh dapat bermedia sosial hanya 30 menit pada waktu sore hari setelah melakukan aktivitas. Yang ketiga, itu ada deep work. Deep work ini menggunakan metode Pomodoro, di mana 25 menit itu kita akan melakukan suatu tugas secara fokus, lalu 5 menit setelahnya kita akan istirahat. Lalu yang keempat itu ada kurangi passive scrolling. Nah, kurangi passive scrolling ini itu kan tanpa tujuan ya. Jadi lebih baik kita itu menentukan tujuan yang harus kita tuju untuk scrolling di media sosial ini, harus tujuannya itu untuk apa. Yang kelima itu ada digital detox. Ada penelitian mengatakan bahwa ada anak usia muda yang melakukan digital detox selama 2 minggu. Nah, hasilnya itu anak tersebut merasa pemikirannya itu lebih refresh. Walaupun kita tidak dapat melakukannya selama 2 minggu, kita dapat mencobanya dulu selama 1 hari dalam 1 minggu, sehingga pemikiran kita itu dapat lebih plong dan juga dapat di-reset. Are you living your life or just scrolling to it? Mungkin pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi ketika kita jujur, jawabannya mungkin membuat kita tidak nyaman. Tanpa kita sadari, kita sudah terbiasa menghabiskan waktu berjam-jam bukan untuk hidup, tapi hanya untuk melihat kehidupan di layar. Kita scroll, kita swipe, sampai kita lupa benar-benar hadir. Padahal perhatian kita adalah hal yang paling berharga yang kita miliki. Dan ketika perhatian itu hilang, maka kita dapat kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Reclaim your focus, reclaim your life. Jadi hari ini jangan ubah semuanya, kita coba dari hal kecil terlebih dahulu. 1 momen tanpa scroll, tanpa distraksi, hanya untuk benar-benar hadir.
Karena hidup bukan untuk di-scroll, tapi untuk dijalani. And that's all for me.